Gubernur Papua Lukas NMB menghadiri peresmian kantor Gubernur Papua dan 8 bangunan lainnya di Jayapura, Papua pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Lukas NMB menghadiri acara tersebut saat dirinya menyandang status sebagai tersangka KPK atas dugaan korupsi berupa gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan hadirnya Lukas NMB pada acara peresmian kantor Gubernur Papua menandakan Lukas NMB dalam kondisi sehat. Alexander Marwata mengatakan kegiatan yang dihadiri Lukas NMB tersebut menjadi perhatian KPK karena kuasa hukum Lukas NMB sempat menyatakan kliennya sakit dan meminta berobat ke Singapura. Dan terkait permintaan Lukas NMB berobat ke Singapura, Alexander Marwata menegaskan, Lukas NMB yang saat ini berstatus sebagai tersangka KPK dipersilakan untuk berobat ke Singapura dengan syarat harus didampingi petugas KPK dan terlebih dulu menjadi tahanan KPK. KPK telah menawarkan kepada Lukas NMB untuk berobat di rumah sakit di Jakarta, yakni di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan siap untuk memfasilitasi Lukas NMB dengan menjemput ke Papua untuk mengantar berobat di Jakarta. Namun apabila RSPAD Gatot Subroto tidak sanggup menangani penyakit yang diderita Lukas NMB, KPK juga bersedia untuk memfasilitasi Lukas NMB berobat ke Singapura seperti keinginan Lukas NMB. Kendati demikian, KPK sekali lagi mengingatkan untuk mendapat fasilitas tersebut, Lukas NMB harus terlebih dahulu menjadi tahanan KPK. Adapun sejak 5 September 2022 lalu, Lukas NMB berstatus sebagai tersangka kasus gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian Lukas NMB mendapat pencekalan ke luar negeri dan rekeningnya senilai 71 miliar yang diduga terkait dengan Lukas NMB telah diblokir oleh PPATK karena ditemukan transaksi mencurigakan dari rekening Lukas NMB. Lukas NMB 2 kali mangkir dari panggilan KPK karena alasan kesehatan sehingga tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB di kediamannya di Jayapura, Papua pada Kamis 3 November 2022 lalu. Dan terbaru, KPK menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Rijatono Laka diduga memberi uang kepada Gubernur Papua Lukas NMB sebesar 1 miliar rupiah setelah perusahaannya dimenangkan untuk menggarap 3 proyek di Papua. Ya betul, ya dari pemberitaan yang bersangkutan itu meresmikan gedung kantor gubernur ya artinya apa, yang bersangkutan bisa berjalan, bisa menyampaikan paling enggak sambutan dan lain sebagainya, atau dengan kata lain bisa berpikir ya, bisa tidak terganggu komunikasinya, kan seperti itu. Tentu menjadi perhatian kami. Betul, yang bersangkutan menyampaikan lewat pengacaranya untuk mengajukan permohonan berobat ke Singapura. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan bisa berobat di Singapura dengan didampingi oleh petugas KPK. Dan yang bersangkutan tentu harus statusnya menjadi tahanan KPK dulu, baru yang bersangkutan bisa berobat ke Singapura. Ya. Kami sudah menawarkan kepada yang bersangkutan untuk berobat di Jakarta, ya, di RSPAD, ya, itu yang kami tawarkan. Kami akan jemput kalau yang bersangkutan bersedia untuk berobat di Jakarta. Kalau nanti rumah sakit di Jakarta menyatakan tidak sanggup mengobati penyakit yang bersangkutan, kami akan memfasilitasi untuk berobat sesuai dengan keinginan yang bersangkutan berobat di Singapura. Tetapi sekali lagi yang bersangkutan harus sudah menjadi tahanan KPK, baru kami bisa memfasilitasi pengobatan tersebut. Ya kalau yang bersangkutan membutuhkan perawatan yang harus rawat inap, tentu nanti akan kami bantarkan, kan seperti itu. Nah, kami juga berharap lewat
penasihat hukumnya pada kesempatan ini juga kepada yang bersangkutan Bapak Lukas NMB ya LE itu supaya kooperatif